berkatnya. Kita mau beribadah kepada Tuhan kita. Haleluya. Terlebih dahulu kita lipat tangan kita, tentukan kepala kita berdoa kepada Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hingga pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami boleh datang lagi Tuhan untuk memuji, memuliakan nama-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, lewat puji-pujian kami Bapa, lewat penyembahan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, kami berdoa buat semua anak-anak kami yang dari rumah beribadah Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa bersama-sama dengan mereka Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati kehidupan mereka Bapa, Engkau yang memberkati persekolahan mereka Tuhan Yesus. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan mereka Tuhan Yesus. Bahkan kedua orang tua mereka juga Bapa, Engkau yang memberkatinya Tuhan Yesus. Bapa, biarlah Tuhan Yesus kami boleh datang beribadah kepadamu Tuhan dengan penuh sukacita yang daripadamu, dengan penuh rasa syukur Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kami mau datang kepadamu Bapa, membawa setiap puji-pujian kami Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya. Kita angkat lagu pujian, kita katakan Bapakku datang. Haleluya. Semuanya boleh bertepuk tangan. Haleluya. Bapakku datang padamu, naik
Miss dan adik-adik semua. Haleluya. Kita katakan Bapak Abraham mempunyai. Tapi kita tetap berdiri. Kita akan mengangkat satu lagi pujian. Kita katakan kasih Yesus indah, oh indah. Ada semangat bertepuk tangan lagi, lebih semangat lagi. Jangan digulung-gulung, nanti dikumpulkan ke PPA atau ke sekolah minggu. Haleluya. Sebelumnya kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak buat berkat-Mu hari ini. Tuhan Yesus, kami mau memberikan persembahan kami Tuhan Yesus
sebagai korban kasih kami kepadamu Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Engkau memberkati tangan-tangan kami yang memberikan Bapa 10 bahkan 100 kali lipat Tuhan Yesus. Engkau berkati kedua orang tua mereka, pekerjaan kedua orang tua mereka Bapa. Dalam nama Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Katakan amin. Sebelumnya kita angkat lagu pujian Dengar Ya Panggil Nama Saya. Haleluya. Haleluya. Kita akan mendengarkan firman-Nya Tuhan. Kita akan mendengarkan. Mari kita siapkan piring rohani kita adik-adik. Mari semuanya persiapkan hatinya, pikirannya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan selidiki kita setiap hari, memperbaharui kita setiap hari, menguatkan kita setiap hari. Haleluya. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya Tuhan, kita angkat lagu pujian Selidiki Aku.
pujian kami. Sampai akhir hidup kami tetap setia kepada Tuhan. Bapa, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, semua yang mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Urapi kami semua anak-anak yang mendengarkan. Biarlah melalui kebenaran firman-Mu, setiap kami akan dibangkitkan iman percaya kami. Kami akan melihat kuasa-Mu dalam hidup kami. Dan semakin hari kami akan lebih lagi percaya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Shalom anak-anak. Apa kabarnya? Pasti semuanya hari ini sedang beribadah dan bersukacita. Amin. 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 Ini sangat rindu rindu sekali pada kalian. Apalagi kalian pasti rindu kan sama Miss, sama Sir, sama kakaknya, sama teman-teman semua. Kita doakan supaya badai pandemi corona ini akan segera berakhir. Amin. Amin. Mari semua persiapkan hati kita. Mari buka firman Tuhan kita. Mari ambil firman Tuhan kita. Buka Alkitab kita. Kita mau bersama-sama belajar tentang firman Tuhan. Mari kita buka Yosua 1 ayat 1, Yosua 2 ayat 1 sampai 24. Yang punya Alkitab mari baca ya. Tetapi misalnya baca sampai ayat 8 saja. Semua sudah dapat? Amin. Amin. Mari kita baca Yosua 2 ayat 1 sampai 8. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai. Katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Jeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian. Tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas suatu itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Firman Tuhan hari ini Miss beri judul, Allah memakai Rahab untuk menolong para pengintai. Nah, ketika masa itu anak-anak, ketika masa Musa sudah wafat, Musa sudah wafat ya. Ketika dia sudah wafat itu artinya meninggal, dia digantikan oleh pembantunya yang bernama Yosua. Nah, Yosua ini menggantikan kepemimpinan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Mana itu tanah perjanjian? Ayo, siapa yang tahu? Apa itu tanah perjanjian? Coba angkat tangannya. Iya, pasti ada yang tahu tuh. Tanah perjanjian namanya tanah Kanaan. Iya, benar sekali. Tanah Kanaan itu adalah tanah perjanjian yang diberikan Allah untuk bangsa Israel. Nah, ketika mereka sudah mau sampai, ini ceritanya dengerin ya. Nanti kita tahu melalui cerita ini apa yang diinginkan Tuhan buat kita. Nah, ketika bangsa Israel sudah mau sampai ke tanah perjanjian dengan dipimpin oleh Yosua, dia memanggil orang Israel. Tapi dia panggil hanya 2 orang. Dia bilang apa? Mari kesini kamu. Baru mereka datang. Mereka menghadap kepada Yosua. Apa katanya? Kita sebelum sampai ke tanah itu, kita intai dulu, kita lihat dulu kondisi di sana katanya. Lalu Yosua pun mengutus kedua orang itu untuk melihat situasi yang ada di tanah Kanaan. Melalui mana mereka mengintai? Melalui kota Jeriko. Nah, ketika mereka sampai di sana, anak-anak, ketika mereka sampai di sana, mereka sudah mengintai, mereka sudah melihat kondisi dari tanah perjanjian itu, dan mereka pun menginap di
buah rumah. Rumah siapa? Rumah orang berdosa, perempuan berdosa. Lihat ya, perempuan berdosa. Alkitab tadi sudah berkata, namanya adalah Rahab. Namanya siapa anak-anak? Rahab. Lalu dia menyuruh para pengintai yang diutus oleh Yosua itu untuk tidur di rumahnya, menumpang di rumahnya. Baik ya, perempuan itu ya, dia izinkan orang-orang Israel itu untuk tinggal di rumahnya. Lalu apa yang terjadi ketika itu? Raja Yeriko mendengar bahwa ada orang yang datang ke kota Yeriko sedang mengintai di kota mereka. Lalu raja itu perintahkan apa kepada prajurit? Dia perintahkan apa? Pergi kamu, cari mereka. Di mana mereka? Tangkap mereka, bawa mereka kepadaku, kata raja itu. Lalu mencarilah para pengejar-pengejar itu, mencarilah, dan mereka akhirnya sampai ke rumah Rahab. Lalu mereka kedor pintu. Lalu si perempuan itu tidak takut. Kenapa dia tidak takut? Karena Tuhan sudah memberikan dia kekuatan. Lalu dia buka pintu, dia bilang apa? Ada apa? Apakah di sini ada 2 orang pengintai yang sedang mengintai di kota kita ini? Apa katanya? Dia diberikan Tuhan nikmat. Dia bilang apa? Iya, tadi ada kesini 2 orang. Mereka mau melihat kota ini. Tetapi sebelum gerbang ditutup malam-malam, mereka sudah pergi meninggalkan rumah saya, katanya. Benarnya? Kata mereka. Iya benar, katanya. Perempuan itu tidak ragu untuk menjawab. Lalu orang-orang yang mengejar pengintai itu tadi pergi. Mereka mencari. Carilah mereka. Kalau kau cari sekarang, mereka masih diketemukan, katanya. Lalu mereka pun mencari para pengintai itu. Apa yang terjadi? Mereka sampai ke Sungai Yordan. Mereka cari penyeberangan-penyeberangan. Mereka tidak mendapatkan para pengintai itu. Kenapa? Karena para pengintai itu masih ada di rumah Rahab. Masih ada di rumah perempuan itu. Lalu apa yang terjadi? Ketika mereka di dalam rumah itu, perempuan itu melindungi mereka. Perempuan itu memberikan mereka tumpangan. Dia ditutupi oleh jerami. Mereka disuruh ke atas dan ditutupi sehingga tidak mencurigakan. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya mereka selamat dari para pengejar itu. Kenapa mereka selamat? Karena ada seorang wanita yang dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Dan apa yang terjadi ketika malam itu? Wanita itu berkata, mari, kalian harus segera pergi dari rumah saya. Kalau kalian tidak pergi dari rumah saya, maka kalian akan ditangkap. Lalu perempuan itu pun naik ke atas rumahnya. Dia ambil tali. Dia suruh pengintai-pengintai itu untuk turun dari tali itu. Apa yang terjadi? Apa katanya? Kamu harus berdiam. Kamu harus sembunyi selama 3 hari supaya kamu selamat, katanya. Lalu mereka pun turun dari atas rumah wanita itu, pas di tembok belakang rumahnya, dan mereka pun bisa pergi. Tapi sebelum mereka pergi, wanita itu berkata kepada mereka, kamu harus berbuat sesuatu buat saya, karena saya sudah ramah kepada kamu. Kamu juga harus membuat sesuatu kepada saya. Kamu harus juga memberikan sesuatu buat saya, katanya. Apa yang diminta wanita itu? Dia tidak meminta harta, dia tidak meminta barang untuk sebagai balasan atas pertolongannya. Tetapi dia meminta apa? Dia meminta apa, anak-anak? Dia meminta supaya ayah ibunya selamat, saudara laki-lakinya selamat, saudara perempuannya selamat, dan keluarganya pun diselamatkan. Luar biasa ya perempuan itu. Dia tidak egois, dia tidak serakah. Dia memikirkan orang lain. Lalu apa yang terjadi? Kami akan mengikat janji itu, karena kau sudah menolong kami, maka kami akan menolong engkau, kata para pengintai. Lalu mereka meninggalkan rumah perempuan itu dan mereka sudah selamat. Bahkan sampai mereka menghadap kepada Joshua, mereka selamat dan mereka menceritakan semuanya apa yang sudah terjadi kepada Joshua. Nah anak-anak, lewat cerita ini, apa yang akan kita dapati lewat cerita ini? Apa yang akan kita pelajari lewat cerita ini? Ketika seorang perempuan yang tidak percaya kepada Tuhan, ingat ya, dia itu orang berdosa. Dia belum mengenal apa itu arti Tuhan. Tetapi di dalam firman Tuhan ini, nanti kalian baca ya, di dalam firman Tuhan ini dikatakan bahwa dia pernah mendengar kabar tentang Allah. Dia mendengar siapa itu Allah. Allah itu berkuasa di langit, Allah itu berkuasa di bumi, katanya. Ada nanti ayat firman Tuhannya. Makanya dibaca firman Tuhannya sampai ayat 24. Di situ dikatakan bahwa Allah berkuasa atas langit, Allah berkuasa atas bumi. Dan dia percaya akan itu karena dia sudah mendengar.
Apakah kalian saat ini sudah mendengar firman Tuhan? Kalau kalian saat ini sudah mendengarkan firman Tuhan, maka kalian akan percaya bahwa Tuhan itu berkuasa dalam hidup kita. Lewat kisah ini, kisah Rahab dan pengintai ini, kita dapat melihat bahwa Tuhan dapat melakukan berbagai cara di dalam kehidupan kita. Melalui kisah ini kita dapat melihat satu, cara Tuhan menolong para pengintai. Bagaimana cara Tuhan menolong para pengintai itu? Tuhan memakai orang berdosa. Tuhan memakai Rahab, perempuan berdosa, untuk menyelamatkan mereka. Dan yang kedua, cara Tuhan adalah bagaimana cara Tuhan memakai perempuan itu, yaitu Rahab. Dan yang ketiga, bagaimana cara Tuhan untuk memakai kita semua anak-anak. Bagaimana anak-anak akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan punya cara untuk kita. Amin. Lalu bagaimana caranya, Miss? Siapa yang tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita? Siapa yang tahu bagaimana cara Tuhan menolong kita? Bagaimana cara Tuhan memakai kita? Siapa yang tahu? Ayo sebutkan. Siapa yang tahu? 1, 2, 3. Ayo disebutkan di rumah. Sekarang semua sebutkan di sini. Yang pertama, kita harus mau. Siapa yang mau? Ayo angkat tangan. Iya, semuanya mau. Mau untuk dipakai Tuhan. Mau untuk percaya. Mau untuk melakukan firman Tuhan. Mau untuk menjadi anak-anak pilihan Tuhan. Ketika kita mau beribadah saat ini, ketika kita mau buka link ini, link ibadah ini, apa yang terjadi? Tuhan akan memberkati kita. Amin. Amin. Semuanya harus percaya akan kuasa Tuhan. Lalu yang kedua, bagaimana cara Tuhan? Bagaimana cara Tuhan untuk memakai kita, untuk memakai anak-anak semua sebagai alat Tuhan? Yang kedua, kita harus melakukan firman Tuhan. Ini ada 3M ya, diingat ya. Yang pertama tadi mau. Yang kedua apa? Melakukan. Kita harus melakukan. Melakukan apa, Miss? Melakukan firman Tuhan. Jadi kalau kita mau melakukan firman Tuhan, kita tidak ragu akan semuanya ini. Amin. Amin. Lalu yang ketiga, ketika kita melakukan firman Tuhan, yang ketiga kita harus memegang. Apa anak-anak? Coba sama-sama katakan. 1, 2, 3. Memegang. Apa yang kita pegang, Miss? Aduh, apa yang aku pegang, Miss? Saat ini aku pegang Alkitab, Miss. Apa yang aku lakukan, Miss? Aku pegang ini, Miss, Alkitab. Bukan hanya Alkitab yang kita pegang, tetapi kita memegang janji-janji Allah. Apa itu janji-janji Allah, Miss? Di saat COVID saat ini, kita harus pegang janji Allah. Bahwa Allah melindungi orang percaya. Bahwa Allah melindungi anak-anak Tuhan. Bahwa Allah melindungi setiap orang, siapapun yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita percaya, kita mau melakukan firman Tuhan, maka kita akan pegang janji Tuhan. Amin. Lalu kalau kita sudah pegang janji Tuhan, kita sudah memegang janji Tuhan itu, maka pertolongan Tuhan akan ada dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu ragu akan firman Tuhan. Amin anak-anak. Apa yang kalian alami selama ini di rumah? Mungkin banyak tantangan ya, sudah bosan, Miss, di rumah terus belajar online, bosan, Miss, ibadah, Miss. Lakukanlah itu untuk Tuhan. Walaupun kau bosan, kau harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Aku mau Tuhan, walaupun saat ini banyak sekali tantangan, aku mau ibadah. Aku mau mendengar firman Tuhan. Aku mau melakukan firman Tuhan. Aku mau memegang janjimu. Ketika aku setia di saat COVID-19 ini sedang terjadi, aku tetap setia kepada Tuhan. Aku mau beribadah walaupun hanya di rumah. Aku mau memuji Tuhan walaupun hanya di rumah. Aku mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Bahkan ada satu lagi, jangan lupa memberi persembahan. Jangan lupa memberi persembahan untuk Tuhan. Itu buktinya kau tetap memegang janji Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak memberi persembahan, bagaimana Tuhan memberkati kita 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat? Kalau kita tidak memberi persembahan, bagaimana Tuhan memberkati kita? Tapi ketika kita berikan itu, kita pegang janji Tuhan. Aku memberi persembahan, maka 30, 60, 100 kali lipat Tuhan akan menambahkan berkatnya kepada kita. Kita tidak tahu cara Tuhan, tetapi yang pasti janji Tuhan ya dan amin. 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 Apa tadi 3 cara Tuhan memakai kita? Yang pertama, 1, kita harus 3M ya. Mau yang pertama. Yang kedua, kita harus melakukan firman Tuhan. Yang ketiga apa?
kita harus memegang janji Tuhan. Amin anak-anak. Sampai di sini firman Tuhan dan kita percaya Tuhan pasti memberkati kita semua. Haleluya. Kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kita angkat lagu pujian kepada Tuhan. Hatiku tenang berada di dalam Tuhan. Pertolongan Tuhan hanya ada di dalam Tuhan. bagaimana cara Tuhan menolong kami. Engkau mempunyai cara yang melebihi akal kami. Ketika pandemi COVID ini sedang melanda kami, kami tidak tahu bagaimana cara Tuhan menolong kami. Tapi kami percaya, kami mau melakukan firman-Mu. Kami mau memegang janji-janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau senantiasa akan melindungi setiap kami, akan memberikan kami kekuatan yang baru. Berkati Tuhan
sudah mendengarkan firman Tuhan, Engkau akan memberikan mereka hikmat, Engkau akan memberikan mereka pengertian yang lebih heran, lebih daripada apa yang hamba-Mu sampaikan. Sebab Roh Kudus sedang beracara dalam setiap hati anak-anak. Berkati mereka, pelihara kesehatan mereka, berkati orang tua, berkati usaha pekerjaan mereka, terutama ajar setiap anak-anak, ajar setiap orang tua juga menjadi orang yang percaya, orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang sepenuhnya menyerahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Bapa, kami berdoa bersama-sama buat pandemi COVID saat ini. Kami rindu Tuhan agar COVID yang saat ini sedang melanda seluruh dunia akan dimusnahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau mempunyai kuasa yang luar biasa Bapa. Lewat peristiwa pandemi COVID ini, Engkau berencana Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa, untuk menjadikan kerajaan-Mu di seluruh dunia Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami tetap percaya Tuhan kepadamu. Kami tetap mau Tuhan menjadi pengikut-Mu yang setia. Pakai setiap anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah maupun di lingkungan mereka Tuhan. Pakai mereka untuk menjadi terang-Mu lewat perkataan mereka, lewat perbuatan mereka. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu senantiasa ada dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah hari ini. Biarlah urapan-Mu mengalir bagi setiap kami, kuasa-Mu memberkati setiap kami. Kami dapat merasakan penyertaan dan perlindungan Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, berkati pendidikan anak-anak, berkati kesehatan, berkati ekonomi, berkati segala bidang di dalam kehidupan anak-anak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat hari Minggu anak-anak.